Saya akan menjelaskan bagaimana cara Al-Mansur memimpin perekonomian. Nah, pada saat masa jabatan Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur ini betul-betul telah meletakkan dasar-dasar yang sangat kuat bagi ekonomi dan keuangan negara. Nah, Al-Mansur ini juga terkenal sangat hemat sama pengeluaran perbelanjaan dan pemberian, sehingga dikala mangkatnya perbendaharaan negara penuh pada berisi uang yang dapat digunakan untuk belanja kerajaan 10 tahun ke depan. Nah, Al-Mansur meningkatkan tarif hidup masyarakat. Beliau menanamkan disiplin serta semangat kerja yang cukup tinggi. Nah, hal ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori menengah ke atas. Nah, biasanya profesi ini seperti pedagang, seniman, sama lain-lain. Nah, ada yang kedua yaitu profesi menengah ke bawah, contohnya petani sama pengembala ternak. Kemajuan ekonomi pada saat itu juga didukung sama kemajuan di bidang pertanian. Pada umumnya, Khalifah Abbasiyah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pertanian sebab mereka menyadari bahwa sektor pertanian merupakan penopang pendapatan masyarakat yang paling besar. Nah, begitu juga pemikiran yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakat. Sektor ekonomi yang beliau terapkan dengan memakai sistem ekonomi Islam, artinya segala perbuatan perekonomian berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi tanpa mengenyampingkan etika dan moral. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Al-Mansur dapat terrealisasi dengan adanya beberapa unsur, contohnya pemerintah, pelaku ekonomi, dan sarana. Nah, unsur ini tuh mendukung atau sangat mendukung terlaksananya sistem ekonomi. Terima kasih. Selanjutnya adalah pilar-pilar ekonomi periode Khalifah Al-Mansur. Yang pertama ada Baitul Mal. Dalam subbab ini, penulis akan mengemukakan sumber-sumber dana yang dimasukkan ke dalam Bait al-Mal atau uang kas negara, yaitu mulai dari pajak, al-fa'i, kharaj, ghanimah, hasil pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Semua sumber dana ini adalah penunjang perekonomian umat pada masa Al-Mansur. Yang kedua adalah pajak. Pajak secara definitif dapat diartikan sebagai iuran yang wajib dibayar oleh negara sebagai sumbangan kepada negara. Pada masa Khalifah Al-Mansur, pajak merupakan salah satu the primary resource Baitul Mal. Pajak atau jizyah dikenakan kepada setiap kepala, yaitu imbalan sebagai balasan atas kekafirannya, karena jizyah tersebut dipungut dari mereka yang sedang dalam keadaan hina atau sebagai jaminan keamanan yang diberikan oleh negara kepada mereka. Yang ketiga, al-fa'i. Dinasti Abbasiyah untuk dipimpin Al-Mansur maupun khalifah sebelumnya telah merealisasikan Islamic rule sebagai hukum positif. Oleh karena itu, harta rampasan perang atau al-fa'i dijadikan kontribusi keuangan negara di masa Al-Mansur. Harta al-fa'i merupakan seluruh harta yang didapat dari kaum musyrikin tanpa melalui peperangan dan serangan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap mereka. Ia adalah harta yang didapatkan dari hasil perjanjian perdamaian, jizyah, dari 1/10 hasil perdagangan mereka. Jika harta itu didapat dari mereka, harta itu dibagi 5 bagian yang kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak atas 5 bagian itu. Yang keempat ada kharaj. Kharaj merupakan jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang ditaklukkan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari apakah pemilik tanah itu budak, muslim, atau tidak beriman. Cara memungut kharaj terbagi 2 jenis.
Kharaj menurut perbandingan atau muqasimah, dan kharaj tetap wajifah. Kharaj menurut perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Sebaliknya, kharaj tetap adalah bebas khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. Kharaj menurut perbandingan pada umumnya dipungut pada setiap kali panen, sedangkan kharaj tetap menjadi wajib setelah lampau 1 tahun. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ghanimah. Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Anfal yang diturunkan ketika perang Badar. Allah menamakan ghanimah dengan Anfal karena itu merupakan harta lebih dari sebanyak harta kaum muslimin. Di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bertanya kepada tentang Anfal, harapan rampasan perang, katakanlah bahwa Anfal itu bagi Allah dan Rasulnya. Quran surat Al-Anfal ayat 1. Yang dilanjutkan dengan firman-Nya, dan ketahuilah bahwa apa yang berhasil kamu rampas dari harta ghanimah, maka bagi seperlimanya bagi Rasulullah SAW, anak kerabatnya, bagi anak yatim, orang miskin dari ibnu sabil. Quran surat Al-Anfal ayat 41. Dalam hal ini dijelaskan surat Al-Anfal ayat 69 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, faqulu mimma ghanimun halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim, yang artinya maka makanlah dari apa yang kau peroleh harta ghanimah dengan halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjut, yang pertama yakni pertanian. Khalifah Al-Mansur memberikan perhatian penuh kepada kaum tani. Strategi yang dilakukan adalah dengan cara yang pertama, memerlukan ahli zimmah dan nawali. Yang kedua, memperlakukan dengan tegas para pejabat yang berlaku tidak baik dan kejam terhadap para petani. Yang ketiga, melakukan perluasan daerah pertanian di berbagai wilayah negara. Yang keempat, membangun dan menyempurnakan akses ke daerah-daerah pertanian baik itu di darat maupun di air. Yang kelima, mengali kanal-kanal dan membangun bendungan besar maupun kecil sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak ada irigasi. Pertanian menjadi maju sekali, tidak saja di tanah Irak dan yang disebut sebagai tanah hitam subur, tapi di setro negeri. Yang kedua, Khalifah Al-Mansur sangat besar perhatiannya kepada pedagang. Segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan dan memudahkan jalan-jalannya. Umpamanya dibangun sumur dan tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati Khalifah dagang. Dibangunnya armada-armada dagangan untuk melindungi pantai-pantai negeri sehingga serangan bajak laut. Usaha-usaha tersebut sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri. Akibatnya, khalifah dagang kaum muslimin melintasi segala negara dan kapal-kapal dagang yang mengarungi 7 lautan. Yang ketiga, perindustrian. Kemajuan industri pada Al-Mansur dapat dilihat dari kemajuan kota Baghdad. Sebagai kota negara yang memiliki berbagai macam industri, kata sejarah Baghdad mempunyai lebih dari 400 buah kincir angin, 40.000 pabrik gelas, 30.000 kilang keramik. Di kota Baghdad diadakan pasar-pasar khusus. Mungkin Oke, baik. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan tentang implikasi kemajuan ekonomi pada masa Al-Mansur. Kemudian ini nanti akan dibagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama adalah implikasi secara intern dan poin yang kedua adalah implikasi secara ekstern. Poin yang pertama, implikasi secara intern. Kemajuan kota Baghdad yang terkenal di seluruh dunia merupakan hasil pemikiran Al-Mansur yang diaktualisasikan dalam bentuk struktur kota yang cukup indah. Kota Baghdad merupakan manifestasi kota yang cukup maju dengan sivilisasi yang tinggi. Pada mulanya, kota Baghdad diberi nama Darul Salam atau Madinatus Salam, yang artinya kota damai. Kemudian, nama tersebut dirubah dengan Baghdad, yang artinya hadiah Allah. Lalu poin yang kedua adalah implikasi secara ekstern.
Implikasi ekstern yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi pada masa Al-Mansur diantaranya adalah karena adanya eksistensi kota-kota satelit di sekeliling kota Baghdad yang sangat kondusif. Kota-kota tersebut diantaranya adalah Basrah, Kaufah, Khuzastan, Damaskus, Khurasan, Mesir, dan Syam. Lalu apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur dalam mensejahterakan masyarakat dengan sistem ekonomi mempunyai implikasi terhadap bidang lainnya. Di bidang ilmu pengetahuan, Khalifah Al-Mansur mengangkat Imam Malik sebagai seorang yang mentarjihnya. Fakta sejarah juga membuktikan bahwa dinasti Abbasiyah yang dipimpin Khalifah Al-Mansur selama 22 tahun menitik beratkan ekonomi sebagai penopang lancarnya pemerintahan. Lalu kesimpulannya adalah setelah penulis tersebut meneliti dan menganalisa terhadap inkreasitas di bidang ekonomi pada masa Khalifah Al-Mansur, dapat disimpulkan bahwa Al-Mansur merupakan seorang khalifah yang dapat membawa dinasti Abbasiyah kepada kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi pada masa Al-Mansur dapat dilihat dari struktur pembangunan kota Baghdad yang cukup terkenal di seluruh dunia. Kemudian kemajuan ekonomi pada masa Raja Al-Mansur juga disebabkan oleh beberapa faktor, yakni manajemen keuangan negara yang cukup rapi, serta pengembangan sektor-sektor perdagangan, pertanian, perindustrian, dan lain-lain. Kemajuan ekonomi pada masa Al-Mansur berpengaruh terhadap perkembangan bidang-bidang lainnya juga, seperti ilmu pengetahuan, seni, dan budaya.